Balik lagi di podcast mepet. Nyala. Udah. Oke. Sekarang udah mulai ada bulu-bulunya buat ngeredam suara. Soalnya soalnya jalan di Kebun Cengkeh ini udah kayak jalan di pedesaan. Gaza. Gila kamu. Gaza. Iya rame banget di pedesaan jalannya. terlalu sunyi. Ini satir ya. Oh gitu. Emang pernah kita bakalan tahu Ya, nggak apa apa-apa. satir atau enggak. Nggak apa-apa ya, masih dengan korban yang sebelumnya, istri saya sendiri. Terserah mau dipanggil Jomia, siapa, Alias. Jomia, Ongen, terserah. Enggak, aliasnya kamu belum dapat korban yang mau masuk ke podcast. Bukan belum dapat, tadi tuh aku sebenarnya belum mau podcast, terus kamu minta, kalau terus lagi yuk kita harus konsisten ya. Sudah, aku Ya podcast memang lagi. konsisten. Podcast ini tuh rame di kalangan teman-temannya dia doang. Teman-temannya dia seneng banget ngeliat dia tak wawancara kayak gini. Enggak juga, siapa yang bilang? Ngeliat dia Baku Malawang, teman-temannya sangat seneng untuk menghibur pejabat-pejabat koperasi. Mulutnya itu loh. Suami aku tuh tipe kalau orang yang mulutnya tipe kalau orang yang mulutnya tuh radikal banget, kayak tapi jurang banget gitu loh, kayak nggak ada remnya. Aku Jadi tuh hati-hati banget kalau ngomong. Aku tuh santai, orangnya santai. Saya karena terlalu santai itu, makanya ngomongnya tapi jurang banget. Apa coba aku ngomongannya tepi jurang? Barusan tadi itu mulut aku kalau di tepi jurang jadi ada angin-anginnya gitu. Ada rumput-rumput, ada burung-burung. Nah, di sini kan mulut kamu kan tapi jurang. Nah, di sini nih nanti sedikit lagi longsor. Jokesnya itu. Anyway, kita bahas apa sih ini? Ini kita baru 2 episode loh, udah kehabisan bahan obrolan. Gimana ceritanya? Sebenarnya obrolannya itu banyak, cuman kita mikir-mikir nih mana yang cocok untuk dimasukin, karena kadang kita takut emang obrolannya kita bakalan sesuai, Udah sebentar, kata-kata orang-orang konten kreator tuh bilang kalau mau bikin konten itu bikin aja, nggak usah mikir mau buat apa, bikin saja. Tapi bentar, ini kok miring-miring ya. Nah, oke. Gak gunanya kita dikasih akal untuk? Ya iya, maksudnya kalau mau bikin konten itu, mau bikin podcast atau apapun itu bikin saja. Kan kita nggak tahu mana konten kita yang nanti naik gitu. Siapa tahu tiba kayak kita dulu pernah tuh kita bikin konten protes-protes. Tapi jalan-jalan di Ambon, terus yang sampah, awalnya kita kira nggak bakal viral, ternyata viral. Tapi kalau kita mau dihujat-hujat. tapi kalau mau lebih cepat untuk viral ya itu sih kita harus nyenggol orang. Enggak. Bikin kontennya nyenggol orang baru tuh viral. Nggak Biasanya bisa. gitu, rata-rata kayak gitu. Iya, memang rata-rata kayak gitu. Tapi kita jangan nyenggol-nyenggol, Iya, itu jangan nggak cari baik, masalah. itu nggak baik. Jangan cari masalah. Hidup Jadi orang ada tuh banyak masalah. jadi Jangan orang cari masalah lain. Iya, kita tuh yang adem-adem saja ngeliat. Kalau lagi podcast tuh ngeliatin kameranya, jangan ngeliatin aku. Aku tahu aku ganteng, tapi jangan sering ngeliatin aku. Karena Kamera. aku tidak bisa berhenti memandang kamu. Tai. Kamu nggak ngeliat aku, mukanya kucel banget nih. Yaitu muka-muka pekerja keras. Aku tahu kamu tadi bangun tidur langsung kerja, langsung begini. Terus Atau apa apresiasinya kamu buat aku? Aku cuma bilang terima kasih aja. Kalau diapresiasiin banyak-banyak nanti takutnya Gitu, apresiasi dari pejabat pemerintah tuh gitu. udah deh, jangan yang nyinggung kayak gitu deh. Orang nggak ada yang tahu aku siapa. Oh iya, Orang nggak ada yang tahu, nggak usah nyinggung. Apa kabar kamu hari ini, Mia, Jo, Ongen? Baik Ibu Mega. Kita hari ini mau bahas apa sih? Ini kayaknya akhir-akhir ini bentar lagi musim panas berakhir. Soalnya di Ambon udah mulai mendung-mendung dan sudah mulai masuk bulan puasa, bener nggak? Minggu depan tuh udah mulai masuk puasa. Ya betul. Minggu depan tuh sudah puasa. Terus juga ya di Ambon, namanya di Ambon ya. Kadang itu
orang itu punya pendapat masing-masing soal kapan mulainya puasa. Bener nggak? Kayaknya bukan di Ambon deh, hampir di semua penjuru. Tapi kan rata-rata kalau di penjuru lain tuh kadang cuma beda sehari gitu-gitu doang. Kalau di Ya, Ambon karena nih kita nggak tahu. ada yang nyampe beda 3 hari. Karena kita nggak tahu aja. Nah, Coba ketika dengar kabar kayak gitu, kamu shock nggak? Ternyata di Ambon perbedaannya separah, bukan separah sih, sebeda itu gitu. kalau aku nggak shock sih, karena beda itu bukan berarti nggak bagus. Beda tuh ya udah beda aja, tinggal saling dihormati Jadi aja. kamu setuju kalau misalnya ada kita orang nggak mau puasa duluan? Kalau mereka pasti punya dasar gitu, nggak apa-apa. Apa dasarnya? Ya kan Semen, masing-masing. pasir, semen. Batu bata. Mereka punya dasar masing-masing. Kenapa mereka duluan? Kenapa mereka sebelum yang ditetapkan sama pemerintah? Tapi tuh aku tuh nggak paham sama orang yang kadang tuh puasa duluan. Mereka tuh ketika puasa itu mereka nggak kan, mereka nih otomatis mereka yang puasa duluan tuh kan mereka berbeda dari orang pada umumnya kan. Ketika mereka berpuasa terus yang lainnya masih belum pada puasa tuh mereka kayak ada agak kayak ada yang janggal nggak sih, kayak Mana semua biasa, orang kan semua orang biasa. masih berbuka, aku udah puasa sendiri. Kalau puasa mungkin nggak kerasa ya, tapi kalau lebaran tuh paling kerasa. Lebaran tuh kan kalau misalnya orang pakai ikut umum itu kan pasti sepi, paginya itu udah sepi, orang udah pada takbiran. Sedangkan orang yang lebaran duluan ya udah lebaran duluan aja gitu, kayak nggak rame, kurang rame gitu. Gitu mereka tuh ngerasain kayak gitu nggak ya, kayak keanehan, bukan keanehan, kayak nggak seasik kurang ramainya umum, tuh kurang seumum. ramainya tuh gimana kan, kadang mereka yang lebaran duluan itu paling daerah tertentu. Ya. Nah, lebarannya pun juga daerah-daerah tertentu itu, Ya dan juga sih. mereka nggak di luar daerah itu, jadi ya mereka pasti tetap merasakan euforia lebaran ya. itu, euforia puasanya itu. Jadi berbeda, kecuali mereka sudah hidup secara heterogen, mereka udah berbaur. Jadi gini sama mungkin ya, lain. kita makan opor orang yang lebaran duluan, nanti pas lebaran hari ketiga kita makan opor orang yang lebaran umum. Jadi opornya yang kita makan masih panas terus ya. Kan kalau lebaran itu kan suka silaturahmi gitu kan, silaturahminya sampai 3 hari gitu, kadang 2 hari 3 hari gitu ya. Kita ngikutin, boleh nggak ya kayak kalau puasa duluan, puasa terakhir tapi lebarannya duluan. Puasanya terakhir tapi lebarannya duluan gitu, enak sendiri. Ya nggak apa-apa kan, emang ada dalil yang nggak ngebolehin? Emang Ya ada nggak dalil boleh yang lah, larang? namanya puasa kan harus 30 hari, gimana dah. Harus berapa? Puasa Ramadan kan antara 29 sampai 30 hari. Ya kalau seandainya ada 28. Mana ada puasa 28, puasa tuh 29 kalau nggak 30 bulan puasa tuh, kecuali kamu batal. Nah, batal 28 nggak apa-apa, tapi nanti bayar. Gimana ya, terserah lah pokoknya. Kita tuh, kalau aku sih karena udah lama di Ambon jadi udah terbiasa. Bahkan aku juga pernah mempraktekkan lebaran duluan. Jadi pas itu aku lebaran di kampungnya orang, itu mereka lebaran duluan ya, aku ikut euforianya mereka di situ. Nah, Jadi kayak gitu. euforia, tapi mungkin ya karena pas itu aku lebarannya nggak di rumah, jadinya tuh euforianya tuh nggak sewah ketika di rumah gitu. Makan Kamu terbiasa makan gede. makan opor, makan ketupat. Iya, Lebarannya orang mereka Padang. orang Padang tuh kan kalau lebaran tuh kan semuanya dimasak, semuanya tuh mau dimasak gitu. Apa aja yang berhubungan dengan jajanan atau makanan lebaran tuh pasti dimasak sama orang Padang. Jadi ya selama 3 hari itu berat badan kita tuh bisa naik berkali-kali lipat ketika lebaran. Ketika puasa tuh kan pada kurus tuh biasanya pada puasa. Makan pun nggak banyak. Iya, aku kalau batal tuh makan tuh nggak banyak, kadang cuman makan beberapa gorengan pun setelah itu kenyang. Paling nanti makan pas mau sahur itu baru makan lagi gitu. Tapi pas semuanya dibayar ketika lebaran, semuanya dihantam, kolesterol mati. Jadi gitu. Tapi gini sih, Theo, Kamu libur nggak lebaran? libur panjang. Oh ya, kalian pejabat libur panjang ya? Mau ngajakin mudik, tiket Iya, mahal ya. ke Banda apa ya? Katanya Banda bagus. Enggak ah. Aku tuh gini, jujur ya, selama di Ambon mungkin orang bilang kalau
kalau tempat-tempat wisatanya tuh bagus. Iyalah bagus lah gitu. Di Ambon. Wisata alamnya bagus gitu. Kan Cuman pantai nih, rata-rata. sabar, cuman ada kan yang di gunung-gunung kan aja tuh yang naik-naik gitu. Iya. Cuman aku tuh berpikirnya di Banda juga kan ada, pokoknya entah dimanapun itu tuh aku tuh kayak gini. Ya wisata bagus, wisata alam bagus, tapi kalau trekkingnya susah juga. Itu kan menurut kamu aja yang malas Bukan nge-trekking. malas sih, cuman Malas nge-trekking. Kalau ya iya tahu kalau wisata orang-orang alam, tapi nggak yang alam-alam banget dong gitu. kalau orang yang kalau yang mau wisata alam yang masih asri biasanya itu jauh dari pemukiman. Iya kan rata-rata kan itu susah banget Iya, trekkingnya, jadi tuh bahkan di Jawa pun kalau kamu mau nyari wisata yang alam ya harusnya jauh dari pemukiman biar dia masih jarang terjamah sama manusia. Kalau alam yang sudah masuk dalam Bali, pemukiman di Bali di Bali itu itu bagus. bagus karena dirawat. Yang pertama Nah, dirawat. kenapa kayak gitu? Ya kan dibalik lagi pejabatnya mana yang mau ngerawat? Harusnya kan gitu, dibikin gitu lah. Terus Masyarakatnya aja masih terluput dalam garis kemiskinan di mana mau ngerawat tempat wisata. aja tuh. Jadi gitu. Kalau di Ambon ini rata-rata kalau tempat wisata yang memang masih alam banget itu biasanya jauh dari pemukiman. Iya, dan masih jarang terjamah oleh tangan manusia. Jadi aku rasanya tuh ketika habis wisata tuh Capek. bukan yang healing dapat senangnya, tapi capek gitu. Jadi butuh waktu untuk betul-betul take rest. Ya benar. Tapi kan itu kan cuman buat kamu yang emang nggak hobi dan nggak suka nge-trekking aja. Tapi Iya. rata-rata orang yang datang ke Ambon yang emang pengen trekking emang. Tapi yang senang. orang-orang aku bukan melabeli diriku sebagai orang kota banget, enggak ya. Cuman karena udah terbiasa tinggal di kota yang apa-apanya tuh gampang. Iya, aksesnya gampang. Terus nggak lama gitu kan. Nggak capek. Iya, nggak capek, nggak lama. Macet pun masih normal. Ketika sampai di sini tuh jadi kayak, sejauh itu kah, selama Iya. itu kah? Kan jauhnya kamu tuh masih dekat bagi kita. Lah iya itu dia. Akses ke Arbes itu kan nggak terlalu jauh. Menurut dia itu capek. Itu jauh, Coba itu bayangkan. jauh. Coba bayangkan Arbes itu padahal cuma jalan sedikit doang, nggak nyampe 500 meter. Jauh. cuy. Nyampe dia nggak bisa guys. Bukan nggak bisa, itu udah kayak- agak janggal sih. Bukan nggak bisa, ya memang Emang bukan nggak bisa, emang nggak mau, emang nggak mau, agak bukan janggal emang. bukan nggak mau, memang nggak terbiasa, Agak janggal emang. nggak terbiasa aja. Kamu kalau mau nyantai doang ngeliatin pantai dari HP sambil tidur. Enggak gitu kan, ada kayak wisata-wisata yang maksudnya nggak butuh hal kayak gitu. Ya apa wisata Sopar. itu mall, pelabuhan. Apain ke pelabuhan? Yang lihat laut. Kalau yang pengen ngeliat laut doang, ke pelabuhan aja. Gitu. Ke pelabuhan aja. Jadi itu sudah berapa tuh? Udah 12 menit. Udah aja lama? deh. Udah. Udah aja. Oke, nanti kita lanjut lagi. See you di apa itu? Lain lo aku nggak pernah kesana.